Setiawan, anggota Dewan Pengurus Nasional IAI, yang terhormat Bapak Yusuf John, Sekjen Departemen Akuntan Sektor Publik IAI, yang terhormat Manajemen Eksekutif Ikatan Akuntan Indonesia, serta rekan-rekan pers yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dalam acara Ngopi Bareng Akuntan. Acara Ngopi Bareng Akuntan adalah sebuah diskusi bulanan dengan berbagai topik menarik yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Majalah Akuntan Indonesia. IAI adalah organisasi profesi yang mewadahi para akuntan profesional di Indonesia. IAI juga bertanggung jawab terhadap penyusunan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku di berbagai sektor. Sebelum acara kami mulai, kami persilakan kepada para hadirin untuk menyaksikan video profil IAI. Para hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara Ngopi Bareng Akuntan ini, marilah kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Komunikasi, Pemasaran, dan Pengembangan Bisnis Bapak Denny Purhadianto. Kepada yang terhormat Bapak Denny, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Bahkan saya Denny. Ini adalah acara pertama Ngopi Bareng Akuntan diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi Ikatan Akuntan Indonesia ini memang disampaikan oleh MC tadi bahwa kami adalah organisasi profesi akuntan yang anggotanya adalah para akuntan profesional. Dan kami ya ini sudah berdiri sejak tahun 1957, tepatnya tanggal 23 Desember. Sepanjang sejarah bangsa ini yaitu telah banyak mewarnai perjalanan bangsa Indonesia. Banyak tokoh-tokoh penting, pejabat-pejabat negara, mereka berlatar belakang akuntan profesional dan anggota IAI. Kita sebut saja seperti Pak Ito Warsito, kemudian ada Pak Edi Purnomo. Beliau-beliau itu adalah dua contoh penting tokoh akuntan Indonesia. Ya, dan kali ini kita akan berbicara, kita akan diskusi, namanya ngobrol santai, gitu, ngopi bareng akuntan. Jadi ngopi bareng membahas tentang laporan dana kampanye. IAI sudah terlibat dalam proses pelaporan dana kampanye melalui penyusunan pedoman akuntansi dana kampanye sejak tahun 2004. Ya, kami sudah aktif berperan. Ini adalah wujud dharma bakti akuntan atau dharma bakti profesi bagi negara kita Indonesia ini. Jadi tahun 2014 kita akan ada pemilu. Kewajiban pelaporannya bagaimana? Apakah ada perubahan dengan tahun-tahun sebelumnya? Dan apakah pelaporan yang besok ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas? Itu adalah pengantar dari saya, dan acara ini akan kita adakan setiap bulannya. Bulan depan nanti mungkin ngopi barengnya bertepatan dengan bulan puasa, jadi nanti kita buka bersama akuntan mungkin judulnya. Jadi topiknya akan kita rolling. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir, Pak Taufik, Pak Iwan, Pak Yusuf John, dan rekan-rekan wartawan sekalian. Terima kasih. Kami sangat mengapresiasi ini, dan semoga kedepannya kita bisa lebih ini ya, karena sudah saling mengenal, kita bisa lebih guyup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini acara kita adalah ngopi bareng, jadi harus ada kopinya yang pertama. Yang kedua, karena orang ngopi itu kan sifatnya lagi santai, jadi nggak serius. Hari ini saya juga berharap acaranya dibikin santai, jangan serius. Jadi saya berharap dari acara ini muncul hal-hal yang penting, tapi dibawakan dengan cara yang santai. Hal-hal yang bisa mensupport perbaikan terhadap pelaksanaan pemilu, tapi kita bawakan secara santai.
Jadi hari ini topiknya adalah laporan dana kampanye. Tapi sebelum masuk topik, saya ingin sampaikan formatnya dulu. Karena acara ini kita buat santai, maka nanti dalam acara ini bukan seminar, ini bukan lokakarya. Jadi nggak ada pembicara yang bicara setengah jam, itu nggak ada. Jadi nanti ada kesempatan bagi pembicara untuk menyampaikan sesuatu. Tapi kalau ada yang pengen nyela aja. Namanya ngobrol, boleh nyela. Namanya nanggapin aja. Tapi kalau yang bersangkutan pengen dikasih waktu, nanti saya sebagai pemandu akan mencoba menengahi gitu ya. Sambil ngopi kok. Nanti teman-teman boleh pilih kopinya yang sesuai. Kemudian yang kedua, dalam pembahasan nanti kita sifatnya mengalir ya. Jadi pembicaraan itu bisa lari kemana aja. Cuma topik besarnya tetap sama, laporan dana kampanye. Hari ini diharapkan kita akan memberikan semacam masukan karena minggu depan itu KPU akan berkonsultasi dengan Komisi 2 tentunya ya mengenai bagaimana pelaporan dana kampanye ini. Siapa tahu dari pertemuan ini ada masukan-masukan positif yang bisa membuat aturan mengenai dana kampanye menjadi lebih baik saat didiskusikan dengan DPR nanti. Jadi pada bagian awal ini kita akan bicara mengenai bagaimana sih sebetulnya regulasi mengenai dana kampanye yang berlaku pada saat ini. Kemudian pada bagian kedua nanti kita akan bicara mengenai bagaimana faktanya di lapangan. Regulasinya seperti apa, faktanya bagaimana. Dan di bagian akhir yang ketiga kita berharap dari situasi yang ada tersebut kita bisa mencarikan solusi, bisa menyampaikan usulan format apa sebetulnya yang lebih tepat, yang harus diperbaiki dan seterusnya. Tanpa berpanjang kata, mungkin sebelum kita mulai diskusi sekali lagi, saya ingin memperkenalkan dulu teman-teman kita semua yang ada di sini maupun para pembicara yang depan. Di depan kita sekarang ini sudah hadir 3 narasumber bersama Pak Denny tentunya. Ada Mas Taufik ini adalah perwakilan dari Partai Nasional Demokrat, salah satu partai baru yang sangat kelihatan menonjol perannya dalam berbagai aktivitas di forum diskusi maupun dalam memperkenalkan diri sangat luar biasa. Kemudian juga ada Pak Dwi Setiawan dari Dewan Pengurus Nasional YAI. Kita panggil nanti kalau dalam forum diskusi Pak Iwan ya Pak ya. Jadi kalau ada yang menangis sebentar Pak Iwan, boleh. Kemudian yang satu lagi Pak Yusuf John. Pak Yusuf John ini tadi sudah diperkenalkan sebagai sekjennya Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Langsung aja potong, Mas John, bukan begitu Mas John. Jadi silahkan nanti yang mau menimpali, menengahi boleh disebut dengan panggilan akrabnya. Kalau Mas Taufik boleh saya tahu kira-kira panggilan akrabnya? Ya banyak teman sih manggilnya Tobas. Nah itu dia. Kalau saya ingat Tobas ini dulu ada pemain bola, Alejandro Tobas. Tobar ya. Oke, kita mulai saja. Saya pikir bagian pertama diskusi kita ini ngobrol kita, tepatnya saya ingin menghindari kata diskusi sebetulnya, malah keceplosan juga. Ngobrol kita ini dengan mendapat gambaran, mungkin nanti dari Pak Iwan. Pak Iwan tolong gambarkan kepada kami sebetulnya bagaimana sih regulasi mengenai dana kampanye dalam pemilu ini, baik menyangkut partai politik, sedikit disinggung juga mungkin mengenai DPD atau pemilihan presiden nantinya, tapi fokusnya ke parpolnya Pak. Tolong Pak Iwan dijabarkan kepada kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat buat IAI ya, sudah bisa buat ngobrol bareng akuntan Mas Taufik. Terima kasih sudah hadir, Mas Tobas, Mas John, Bapak Ibu. Mungkin saya akan awali dulu dengan gambaran mengenai laporan dana kampanye ini. Jadi saya lebih melihat dari sisi profesi, bagaimana peran profesi akuntan untuk membangun institusi partai politik, Mas Taufik ya. Jadi selama ini laporan keuangan ini sebenarnya menjadi satu basis yang penting dalam pengelolaan kemudian nanti keberhasilan satu organisasi yang tentunya harus dipertanggungjawabkan. Laporan dana kampanye ini adalah laporan yang terkait dengan satu aktivitas, yaitu aktivitas kampanye pemilu, bisa pemilu legislatif, kemudian bisa pemilu presiden sebenarnya. Nah, ini merupakan laporan yang secara laporan keuangan harus ditangani secara khusus. Jadi sebenarnya laporan dana kampanye ini tidak bisa dipisahkan. Memang dia terpisah, tapi sebenarnya menjadi bagian dari laporan keuangan partai politik. Saat ini laporan keuangan partai politik sudah berjalan, tapi ya nanti kita akan lihat bagaimana akuntabilitas. Kemudian karena ada kegiatan khusus dana kampanye, maka peserta pemilu
itu harus mengelola kemudian mempertanggungjawabkan dana kampanye tersebut. Nah, siapa sih peserta pemilu kan gitu? Peserta pemilu itu adalah partai politik di semua tingkatan. Nah, ini yang saya ikuti diskusinya gitu, nampaknya kita coba nanti sama-sama menyamakan persepsi gitu ya, bahwa kampanye ini untuk legislatif memang diikuti oleh para caleg gitu ya. Tapi para caleg ini bukan individu-individu yang berdiri sendiri. Caleg ini merupakan caleg dari satu partai tertentu. Nah, sehingga ini secara organisasi institusi kembali ya. Sebenarnya kan kita mudah-mudahan di depan ya, jangan kayak model sistem SKS gitu ya, sistem kebut semalam gitu ya. Menjelang pemilu gitu kan, baru kita sibuk melakukan penyiapan dana dan sebagainya. Ke depan mudah-mudahan sistem kita sudah bisa berjalan lebih baik. Jadi sebenarnya tetap laporannya adalah laporan partai politik, baik itu level DPP, DPD sampai ke level DPC. Hanya saja karena kegiatan ini melibatkan caleg-caleg, di mana caleg-caleg tersebut juga membutuhkan resource, membutuhkan logistik, membutuhkan operasional gitu ya, maka terjadi hubungan komunikasi antara partai politik dengan para caleg ini. Bisa saja caleg-caleg tersebut juga memberi kontribusi, ya, kontribusi secara pribadi nih, karena dimungkinkan sumber dana kampanye itu bisa dari caleg, gitu ya, bisa juga dari perusahaan, gitu kan. Tapi kembali semua ini mesti dikelola dalam satu sistem laporan yang ditangani oleh partai politik. Nah, oleh sebab itu kan kita harus membuat format yang sederhana, kemudian caleg-caleg tadi juga menyampaikan informasi kepada partai politik untuk nantinya bisa dibuat laporan secara kompilasi gitu ya, kompilasi seluruh aktivitas partai politik yang terkait dengan kegiatan dana kampanye, baik yang disupport oleh calon legislatif maupun sumber-sumber pendanaan yang lain. Nah, di sini mulai menjadi satu tantangan kita bersama. Yang selalu dikemukakan adalah seberapa sih transparansinya gitu kan. Kalau melaporkan dana kampanye kok jumlahnya cuma segitu ya. Kalau kita ikuti dari iklan saja sudah berapa tuh, ya kan? Nah, gimana nih? Jadi nggak nyambung gitu ya. Akhirnya kita melihat kayaknya laporan dana kampanye ini sifatnya hanya sekedar formalitas. Nah, dari profesi ya akan mendorong nih secara bertahap agar laporan dana kampanye setidaknya benar-benar mencerminkan pengelolaan kegiatan kampanye pemilu ini, dan kemudian nanti bisa dilaporkan ya baik di tingkat DPP, DPD sampai ke DPC, kemudian dengan dukungan seluruhnya, baik itu simpatisan, kemudian caleg itu sendiri, termasuk sumber-sumber dana kampanye yang berasal dari misalnya perusahaan dan lain-lain. Saya mungkin awali dari situ Mas Kurnia ya, sebagai pembuka. Pak Iwan mungkin tadi sudah menggambarkan secara umum ya, ini belum tajam nih sebetulnya. Pak John mungkin bisa ditajamkan apa yang disampaikan Pak Iwan tadi, Pak John. Makin tajam makin bagus Pak John. Ya, terima kasih. Jadi begini, regulasi kita terkait dengan pelaporan dana kampanye ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Di mana kita harus lihat, pertama yang diatur di situ adalah partai politik peserta pemilu dan anggota DPD sebagai peserta pemilu. Nah, kita lihat partai politik di sini. Partai politik peserta pemilu tidak bisa lepas dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang direvisi sebagian atau diubah sebagian di 2011. Jadi kita akan bicara tentang organisasi partai politiknya. Yang kedua yang diatur di situ adalah sumber dana, duit dapat dari mana untuk kampanye. Yang ketiga yang diatur dari situ, ngeluarinya untuk apa, kegiatan-kegiatan untuk kampanye. Dan yang keempat yang diatur adalah bagaimana cara mengelola dana kampanye tersebut. Antara lain harus buka rekening khusus dana kampanye. Yang kedua adalah wajib mencatat atau mengumpulkan dan wajib melaporkan. Dan yang ketiga ada kewajiban nanti akan diaudit laporan dana kampanyenya. Nah, kira-kira ada 4 hal yang diatur dalam regulasi tersebut. Nah, aturan pertama yang diatur adalah tentang organisasi partai politiknya. Kita harus clear, organisasi partai politik itu tetap melihat Undang-Undang Nomor 2 2008, 2 2011. Di situ di mana
partai politik itu adalah organisasi yang ada pusat, ada provinsi, ada kabupaten kota, cabang, ranting, kira-kira gitu ya, Mas Tobas ya. Nah, ini adalah hierarkis, jadi dia satu organisasi, baik di pusat, provinsi, kabupaten kota maupun cabang, ranting. Itu adalah satu organisasi. Jadi kalau mau dikatakan laporan dana kampanye partai politik adalah laporan yang mencakup semua itu. Itu yang pertama. Oleh karena itu, kalau laporan dana kampanye partai politik tidak mencakup semua itu, artinya ada sesuatu yang tidak lengkap di laporan tersebut. Nah, yang kedua, kita bicara partai politik, kita tidak boleh lupa bahwa partai politik itu adalah organisasi yang hidup terus-menerus dari mulai dia berdiri sampai dengan dia bubar, kalau bubar. Nah, di antara periode 5 tahun sekali ada kampanye. Kampanye itu adalah salah satu kegiatan periodik dia 5 tahun sekali lah kira-kira. Nah, kalau begitu, dalam kehidupan organisasinya sehari-hari, dia juga punya duit, sumber dana. Untuk kampanye diatur tersendiri. Nah, jadi kalau kita lihat partai politik itu, maka sebagai partai politik yang hidup berpuluh-puluh tahun, setiap tahun dia wajib menyusun laporan keuangan partai politik. Wajib menyusun laporan keuangan partai politik, itu yang pertama. Seluruh penerimaan, seluruh pengeluaran itu ada di laporan keuangan partai politik. Yang kedua, pada setiap tahun, kalau dia adalah partai politik yang punya kursi di legislatif, DPR, DPRD, dia bisa dapat bantuan dari pemerintah. Kalau dia punya kursi di DPR, dia dapat dari APBN. Dia punya kursi di DPRD provinsi, dia dapat dari APBD provinsi. Dia punya kursi di DPRD kabupaten kota, dia dari APBD kabupaten kota. Khusus untuk dana yang diterima dari APBN APBD itu, dia wajib menyusun namanya laporan penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari bantuan partai politik APBN APBD. Yang kedua, tiap tahun. Yang ketiga, 5 tahun sekali pada saat kampanye, khusus untuk kegiatannya, dia wajib menyusun laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye atau kita sebut laporan keuangan dana kampanye. Jadi ada 3 laporan keuangan partai politik itu. Sumber dananya berbeda-beda. Nah, ini kalau saya kaitkan dengan yang kedua tentang sumber dana untuk dana kampanye. Sumber dana kampanye itu diatur secara jelas di Undang-Undang 8 2011 ya. 2012 Undang-Undang 8 itu yang pertama dari partai politik yang bersangkutan. Dari partai politik yang bersangkutan. Nah, kita perlu tahu dari partai politik yang bersangkutan ini artinya partai politik tadi yang ada penerimaan dan pengeluaran secara tahunan, itulah sumber dananya. Nah, jadi kalau kita lihat nanti kita lihat di Undang-Undang 2 tahun 2008, 2011 untuk itu. Nah, yang kedua, sumber untuk kampanye itu adalah dari sumbangan calon legislatifnya tidak diatur berapa besarnya. Oleh karena itu caleg-caleg ini kan nanti memberikan sumbangan berupa uang, harus masuk ke rekening khusus dana kampanye, berupa barang jasa, artinya dia melakukan kegiatan sendiri, itu harus diakui oleh partai politik. Oleh karena itu si caleg-caleg yang kampanye sendiri-sendiri, pasang baliho kemana-mana, harus lapor ke partai politik yang mengusungnya, agar bisa dicatat sebagai dana kampanye dari caleg yang bersumber dari caleg. Itu yang kedua. Oleh karena itu ada kewajiban caleg untuk membuat laporan dana kampanyenya juga. Sejak sekarang, Pak ya? Atau sejak kapan? Sejak undang-undang ini. Sejak undang-undang ini ada, maka diatur demikian. Undang-Undang 8 2012. Berarti harusnya sudah ada dong, Pak ya? Oh, belum ada, orang kampanyenya besok. Yang untuk pemilu 2014. Jadi untuk pengaturan yang kampanye 2014. Kemudian yang ketiga, itu adalah sumbangan lain yang bisa dari perseorangan, dari badan, perusahaan atau kelompok yang non pemerintah. Yang non pemerintah, nggak boleh dari pemerintah. Tidak boleh dari asing. Nah, inilah yang diatur. Kalau pribadi, personal, ya, pribadi itu 1 miliar ya, maksimal 1 miliar. Kalau perusahaan maksimal 7,5 per kampanye ya, per kampanye. Jadi 7,5 M perusahaan atau kelompok atau badan usaha itu 7,5 untuk satu kampanye. Jadi kampanye 2013, 2014 kampanye kan sudah mulai 2013. Dalam untuk
Pileg 2014 ini. Nah itu 1M untuk perseorangan. Nah kira-kira. Makanya saya bilang kalau begitu perusahaan-perusahaan atau badan usaha bisa dia nyumbang lebih dari 7,5 M dengan cara. Nah ini ada caranya. Tinggal mau ditutup atau tidak. Kalau kita bikin sistem mau ditutup atau tidak. Caranya ada gampang. Lewat kasih 7,5 M untuk kampanye, kasih 7,5 M ke partai politik. 7,5 M kasih ke partai politik. Tiap tahun kan maksimal perusahaan itu 7,5 M tiap tahun ke partai politik. Ini ada 2 tahun kan, 2013, 2014. 7,5 ke tahun 2013, 7,5 ke tahun 2014. Udah 15 itu nanti oleh partai politik dikasihkan ke dana kampanye. Kan ada sumber dana kampanye dari partai politik. Jadi bisa saja 7,5 plus 15, 22,5. Bisa jadi. Secara regulasi itu terbuka, peluang itu terbuka. Oleh karena itu pertanyaannya dalam regulasi nanti dana kampanye itu mau ditutup atau tidak ya tergantung yang bikin regulasi, peraturan dana kampanye yang dari PKPU-nya. Mau ditutup atau tidak itu peluang itu. Tapi itu dimungkinkan ada peluang bahwa satu perusahaan bisa 22,5. 7,5 masuk ke dana kampanyenya, 7,5 tahun 2013 kasih ke partai politik, 7,5 kasih ke partai politik tahun 2014. Jadi 22,5 kan, 15,5. Nah itu sumber dana. Kemudian kita lagi bicara sumber dana itu tidak boleh dari pemerintah, tidak boleh dari asing. Apapun asing itu tidak boleh. Itu regulasi mengatur. Kalau dia menerima asing atau menerima dari pemerintah, maka undang-undang bilang kau jangan pakai. Tidak boleh juga lebih dari aturan tadi 1M perorangan 7,5 badan usaha. Tidak boleh. Apabila lebih, apabila asing, apabila pemerintah nggak boleh pakai. Kalau Anda tetap terima, maka wajib setor kepada kas negara 14 hari setelah pemungutan suara. Kalau nggak salah itu ya regulasinya. Kira-kira begitu. Dan itu yang kedua yang diatur dalam regulasi. Yang ketiga yang diatur dalam regulasi adalah kegiatan-kegiatan menggunakan duit dana kampanye itu yang diatur di situ. Apa kegiatan-kegiatan itu? Ada kampanye-kampanye, ada kampanye yang terbuka, ada kampanye rapat-rapat umum kecil-kecil yang masih tertutup. Nah itu diatur kapan waktunya, kapan ini. Dan itu semua kegiatan-kegiatan itu harus mengeluarkan duit. Kalau dia pakai duit, pakai jasa, pakai macam-macam. Kalau dapat diskon setiap kali melakukan kegiatan dapat diskon itu diakui sebagai sumbangan, itu harus diakui. Oleh karena itu IAI bilang kalau nyusun laporan dana kampanye daripada susah-susah ribet-ribet, gampangnya adalah dengan pendekatan aktivitas. Kalau kampanye terbuka pasang baleho, ya udah balehonya berapa. Kampanye terbuka di Gelora misalnya, berapa seluruh biayanya keluar di situ. Artinya kegiatan kampanye pada tanggal sekian di Gelora, sekian, seluruh pembiayaannya langsung masuk di situ. Nah, jadi kegiatan-kegiatan ini harus diadministrasikan karena aturan berikutnya cara mengelolanya. Pertama, setiap duit masuk, setiap duit keluar harus melalui rekening khusus. Tidak boleh gabung dengan rekening partai politik, harus rekening tersendiri. Nggak boleh gabung. Jadi dia harus pisahkan sendiri. Jadi entitas partai politik sebagai peserta pemilu dan entitas partai politik sebagai partai politik yang ada terus-menerus itu harus dipisah, nggak boleh gabung. Ada rekening khusus namanya. Kemudian yang kedua wajib nyatet. Oleh karena itu peserta pemilu wajib catat, caleg wajib catat, yang si caleg DPD juga wajib catat. Nah, satu peluang yang belum diatur dalam regulasi kita dan harapannya ada di peraturan KPU itu adalah simpatisan. Simpatisan itu belum diatur dalam regulasi. Kalau tiba-tiba ada orang yang bukan dia anggota partai politik, ya, bukan caleg, bukan siapa-siapa dia, tapi dia, bikin kaos 5.000 langsung dibagi, bikin baleho gede-gede, ya, itu simpatisan belum diatur. Nah, padahal itu memutar ekonomi, memutar uang yang ada di masyarakat. Oleh karena itu IAI bilang sama KPU, kalau kau mau bikin peraturan KPU tentang dana kampanye, bikin aturan bahwa setiap warga negara yang mempublikasikan atau mengkampanyekan peserta pemilu wajib lapor kepada partai politik peserta pemilunya. Ya, Mas John boleh saya potong dulu ya. Mas Tobas sekarang, Mas Tobas nih Nasdem sudah punya rekening awal belum? Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Nasdem, apakah peraturan yang sudah dibuat itu
mudah, rumit, atau merepotkan atau gimana? Yang dua itu aja dulu deh sebelum yang lain menanggapi. Tapi teman-teman boleh ya kalau mau menanggapi, mau motong silakan. Sambil nunggu kopinya mungkin ya. Silakan, Mas Tobas. Ya, baru. Oke, nah di Partai Nasdem ya untuk persoalan laporan dana kampanye ini merupakan satu hal yang buat kita hal yang serius. Jadi sejak awal kita memang mempersiapkan untuk sebaik mungkin bisa memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah dibikin. Ya. Sebenarnya tidak hanya untuk laporan dana kampanye saja,